Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alwin Ardiansyah, guru kelas 4A SDN 106190 Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai. Saya sudah mengajar selama 10 tahun. Di setiap tahunnya terdapat beberapa anak yang tidak bisa membaca. Di tahun 2025, dari kelas 4, 5, dan 6, terdapat 17 siswa yang dikategorikan belum bisa membaca. Literasi di sekolah dasar sangatlah penting karena menjadi pondasi perkembangan awal secara keseluruhan. Membaca adalah kemampuan dasar untuk semua mata pelajaran. Dengan kemampuan membaca yang baik, maka siswa dapat lebih mudah memahami pelajaran yang lain. Berdasarkan pentingnya kebutuhan membaca di sekolah dasar, maka ada 3 tantangan yang menjadi perhatian saya. Pertama, bagaimana menghadirkan buku bacaan sesuai jenjang usia anak. Kemudian, bagaimana cara membuat program literasi di sekolah dengan memanfaatkan sumber daya sekolah maupun kemitraan sekolah. Ketiga, bagaimana cara siswa memiliki karya yang didapat dari kebiasaan membaca. Praktik baik yang sudah saya lakukan untuk menjawab tantangan yang ditemukan, saya beri nama Celengan Ide Menjadi Buku Digital. Mari kita saksikan proses praktik baik Celengan Ide Menjadi Buku Digital. Langkah pertama yang saya lakukan adalah membuat teras baca di sekitar tempat tinggal siswa. Desa Kota Pari memiliki perpustakaan desa dan mendapatkan bantuan 1.000 buku pada tahun 2025. Tujuan saya membuat teras baca adalah supaya anak dapat membaca buku dekat dengan tempat tinggalnya. Teras baca yang pertama adalah perpustakaan mini Bu Eka. Bu Eka adalah seorang guru ngaji. Di sini anak-anak membaca setelah selesai mengaji. Yang kedua adalah perpustakaan Masjid Nur Haidah. Di sini juga adalah tempat anak-anak mengaji sore. Gurunya bernama Bu Ayu. Yang ketiga adalah perpustakaan Musola Al-Azhar. Di sini juga tempat anak-anak mengaji. Guru ngaji senang mendapatkan buku bacaan. Kata guru ngaji, kalau ada Al-Quran dan Iqra, lain kali bolehlah Pak. Mendengar itu, saya juga merasa senang dan saling membantu berliterasi di sekolah maupun di rumah. Saya membagi buku dan membantu memberikan Al-Quran baru serta rak untuk melengkapi perpustakaan Musolah Al-Azhar. Keempat, teras baca tunas. Teras baca tunas berada di rumah saya sendiri. Siswa dapat memilih teras baca yang dekat dengan tempat tinggalnya. Saya juga mengajak siswa untuk membaca buku digital. Aplikasi buku digital dapat di-download di Play Store secara gratis. Nama aplikasinya adalah Let's Read. Siswa dapat membaca di rumah secara online dengan menggunakan HP mandiri. Selanjutnya adalah optimalisasi pemanfaatan sumber literasi. Sumber literasi di sekolah adalah perpustakaan. Siswa memiliki jadwal kunjungan perpustakaan 1 kali dalam 1 minggu dengan durasi 70 menit. Wali kelas menyesuaikan kunjungan dengan jam pelajaran bahasa Indonesia. Siswa juga dapat hadir ke perpustakaan di luar jam pembelajaran. Nah, isi bukunya bagaimana? Ada seorang anak gadis kecil yang menyukai sampah. Dia sangat jorok. Teman-teman pun tidak ada yang berteman dengan dia. Lalu dia berpikir, mengapa semua teman tidak ada yang menemani aku? Lalu dia pulang, berkata sama ibunya, ibu aku mau hidup bersih. Lalu ke besok paginya, dia hidup bersih, damai dan selama-lamanya. Sekolah menjalin kemitraan dengan Dinas Perpustakaan Kabupaten Serdang Bedagai. Dinas Perpustakaan berkunjung ke sekolah dengan membawa buku bacaan menggunakan bus keliling. Siswa antusias membaca buku karena melihat buku yang ada di dalam bus dan petugas perpustakaan yang ramah dengan anak. Selanjutnya di hari yang lain, guru mendamping siswa hadir ke perpustakaan Kabupaten Serdang Bedagai.
Selanjutnya adalah mengunjungi museum. Mengunjungi museum bertujuan untuk meningkatkan pemahaman narasi dan informasi yang disajikan di setiap pameran. Pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan berbeda dari buku. Guru juga dapat membawa siswa menjelajah museum virtual yang terdapat di internet. Setelah melakukan optimalisasi pemanfaatan sumber literasi, diharapkan siswa menghasilkan ide-ide untuk membuat karyanya sendiri. Ini adalah celengan ide. Kita akan membuat celengan ide per kelompok. Nah, jadi saya buat dulu kelompoknya. Setiap kelompok ada 3 orang. 3 orang ini dia bisa sebagai penulisnya, dia sebagai ilustratornya, yang satu lagi ikut membantulah apa yang dia bisa. Karena di kelas kita ini ada yang belum lancar baca, ada yang sudah bisa baca. Jadi Bapak campur-campur kelompoknya. Bahan-bahan untuk membuat celengan ide adalah kardus bekas, gelas pop mie bekas, kertas kado, dan lem. Dirangkai menjadi seperti celengan untuk tempat menampung ide karya siswa. Selanjutnya celengan membaca ditempel di dinding pojok literasi. Siswa memasukkan ide-ide ke celengannya masing-masing. Bisa berupa puisi, pantun, maupun cerita pendek. Setiap 1 bulan, celengan akan dibuka dan menghitung ide-ide yang sudah terkumpul. Siswa berdiskusi dengan kelompoknya untuk memilih ide terbaik. Ide tersebut dituangkan ke dalam sebuah karya dan dikumpulkan ke guru kelas. Kemudian saya mengubah karya tersebut menjadi buku digital menggunakan aplikasi Canva. Nah, bagaimana perasaan Iqbal saat ini? Senang, Pak. Kenapa Iqbal senang? Senang bisa membaca, Pak. Sekarang sudah bisa membaca. Nah, dulu sebelum ada jurnal bagaimana? Bisa, Pak. Bisa. Jadi senang ya. Kemudian Budi waktu itu masih mengeja ya. Sekarang sudah mulai bisa tanpa mengeja. Bagaimana perasaan Budi? Nah, kenapa sekarang sudah mulai lancar? Membaca Membaca terus. Di mana saja membacanya? di rumah di sekolah regional. Assalamualaikum, nama saya Bu Ayu. Saya mengajar ngaji di Masjid Nur Haida. Dengan adanya buku di masjid ini, anak-anak senang mengaji dan belajar membaca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari Desa Kota Pari yang menyampaikan bahwasanya perpustakaan ini sendiri dikepalai oleh Bapak Alwin Ardiansah yang selaku masyarakat sekaligus guru di SDN 106190 Desa Kota Pari. Dengan adanya perpustakaan ini sekali lagi dapat meningkatkan minat baca dan kemampuan membaca baik itu masyarakat khususnya para siswa yang ada di Desa Kota Pari. Mungkin demikian yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hidayati, pelaksana tugas Kepala Sekolah SD Negeri 106190 Kota Pari. Dari celengan ide menjadi buku digital yang dilaksanakan oleh Bapak Alwin Ardiansyah dapat meningkatkan literasi siswa. Dengan menjelajah lingkungan literasi, siswa menjadi mudah memahami informasi dari kebiasaan membaca dan menulis. Dan buku yang dihasilkan menjadi portofolio sekolah. Sekian dari saya, semoga Bapak Alwin Ardiansyah sukses dalam apresiasi GTK tahun 2025.